Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka ya. Oke guys, kabar kali ini ya, atau yang lagi berseliweran di beranda kita ini ya, khususnya para PNI ya, PNI. Dimana beberapa saat yang lalu atau beberapa hari, beberapa waktu lalu ya, kalau kalian masih ingat almarhum Mbak Kolib ya, sekarang alhamdulillah udah dimakamkan ya di sebelah ibunya, alhamdulillah banget. Dan apa aku yakin kalian sih udah tahu ya apa namanya yang masih masalah sekarang itu gara-gara ada salah satu bapak-bapak ya yang berniat untuk menjemput si almarhumah ini. Tentunya kalian udah tahu dong ya kan, relawan kita yang suka membantu orang di khususnya di kalangan PNI ya. Siapa lagi kalau bukan Miss Yuni. Ini kita patut apresiasi dulu sama Miss Yuni dan banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena banyak di luaran sana ya yang dia itu ngurus atau kalau ada masalah apa kita ngurus sendiri itu tuh ribet, tapi adanya Miss Yuni itu membantu sekali karena itu tuh bisa buat lebih meringankan, lebih mempercepat lagi dan mempermudah lagi urusan-urusan kita semua ya. Yang terutama ini adalah permasalahan teman-teman kita yang overstay pastinya, karena yang OS atau overstay ini ya anak kaburan kayak gitu. Kalau misalnya amit-amit bayi dia itu nggak ada, itu pasti ditanggung sendiri ya, bukan pemerintah ya, atau sama halnya tuh ilegal lah, kalau anak ilegal itu nggak ada yang bantu dan si keluarga itu wajib mengeluarkan biaya sendiri. Nah sekarang guys, memulangkan jenazah itu tuh nggak cuma 1.000 atau 2.000 Hongkong dolar, tapi berpuluh-puluh ribu. Nah kalau nggak salah itu terakhir almarhum Mbak Olive ya, itu tuh ada 53 atau 52.000 Hongkong dolar, itu 100 lebih ya, 100. Kalau 52 berarti 100 eh 104 juta setengah kalau nggak salah ya, pokoknya antara itulah ya kan, itu lebih ya, pokoknya 106 juta lebih gitu tuh ya. Ini buat pemulangan jenazah. Jadi nggak semua orang itu keluarga atau orang yang walaupun dia udah overstay itu banyak duit ya, itu enggak ya. Tapi kita juga nggak boleh nggak boleh toleransi anak-anak overstay ya, karena apa, emang ini nih kayak menyulitkan negara gitu loh. Buat kalian semua yang khususnya yang overstay atau yang kaburan ya, kalau ngerasa nggak enak badannya atau ngerasa udah sakit ya bok balik gitu loh, bok yo balik cepet pulang gitu loh. Apa yang kamu cari di sini kalau kamu sakit di sini, kalau badanmu sakit di sini, yang kamu cari itu apa? Kamu cari duit buat berobat, habis kamu cari lagi ya kan, mending kamu pulang gitu loh. Kalau ada apa kayak gini kan jadi huru hara ya kan, apalagi kalau anak OS atau overstay atau kaburan lah, pokoknya ibaratnya ya yang tidak tercover dengan pemerintah ya. Kalau anak ilegal itu tidak ada apa namanya pemerintah ya, maksudnya dia akan berjalan sendiri kayak gitu loh guys, karena itu pilihan sendiri, itu pilihan ya. OS itu pilihan, bukan bukan nggak ada pilihan, itu pilihan dia sendiri. Emang sih aku juga gimana ya sama anak OS ini, sebelum dia kabur harusnya dia tahu konsekuensinya gitu loh. Kamu sakit atau kamu ibaratnya amit-amit sebelum bayi kamu tuh bisa sampai lewat dan meninggal ya. Nah, itu kan yang repot bukan kamu, karena kamu kan udah nggak ada gitu loh. Kamu cuma tinggal berbaring di situ. Nah teman-teman kamu nih, khususnya kayak Miss Yuni kayak gini, dia nyari donasi buat kamu, buat kalian semua tuh ya yang mau pulang. Khususnya ini buat PMI yang OS ya. Aku nggak ngomonginnya resmi. Yang semoga yang masih resmi nih jangan pernah tergiur atau iming-iming teman kalian yang di luar sana yang udah jadi OS yang katanya gajinya banyak. Jangan ya guys, karena aku dulu hampir kena, tapi alhamdulillah Mbak Eka masih waras. Jadi sampai saat ini Mbak Eka masih uh, resmi ya, alhamdulillah. Jadi punya visa, mau kemana-mana, mau pulang nggak ada cekal-cekalan pun nggak ada, ya kan. Jadi gitu ya guys. Nah kita kembali lagi ke topik permasalahan ya. Sebagaimana yang kita tahu di sosial media yang saat ini lagi booming, ya kan. Itu ada salah satu anak dari kuasa hukum yang menjemput almarhum atau Bapak Yanto. Kalian pasti udah tahu masalah ini ya kan. Nah itu si anaknya itu nggak terima guys, karena apa ya, kalian itu loh, maksudnya Miss Yuni itu, kalau aku sih mudeng dari awal live-nya Miss Yuni bilang nggak usah ya. Mungkin emang salahnya di sini Miss Yuni ngomongnya rada kasar gitu, terus agak keras gitu ya. Emang ini emang menurut aku kurang pantas aja. Tapi maksudnya Miss Yuni aku paham gitu loh, karena si Miss Yuni ini kan dia tuh udah niat menolong 100%. Jadi dia itu nggak mau ada orang lagi yang mengurusi atau ngurusin ini loh, ada yang masuk di masalah ini dan ngeluarin duit lagi. Si Miss Yuni tuh nggak mau kayak gitu loh. Jadi si Miss Yuni ini maunya kalau emang udah diserahin sama Miss Yuni ya udah tinggal tunggu aja di rumah, tinggal tunggu aja di rumah gitu loh. Ini maksudnya Miss Yuni.
Karena Miss Yuni tuh nggak mau kalian atau orang-orang sekitarnya ya, entah itu saudara, tetangga atau siapapun ngeluarin duit buat ini gitu loh, karena udah ada yang ngejemput ya kan, udah ada yang ngejemput, udah ada yang ngurusin gitu, tinggal ngasih surat kuasa. Tapi di satu pihak lain atau si Pak Arif Kamra ya, yang kita tahu yang punya Gria Lansia ini atau ketua Gria Lansia ini, dia juga mengatakan sebenarnya Pak Yanto ini nih emang diwajibkan untuk ikut, karena di surat kuasa itu penjemputnya yang keluarga itu adalah si Bapak Yanto ini. Tapi si Pak Yanto ini tuh mungkin karena Miss Yuni tuh dia niatnya tuh biar nggak ada duit lagi gitu loh, nggak usah tunggu aja di rumah. Jadi Miss Yuni nyuruhnya nggak usah datang, bikin surat kuasa aja. Karena sebelumnya itu Pak Yanto menelpon atau mengatakan dia ini mau menjemput bersama Ibu Rima atau salah satu donatur tetap ya di Gria Lansia. Nah gitu guys, jadi Miss Unik ini sebenarnya mungkin dari awal dia miskomunikasi lah ibaratnya di sini. Tapi yang bikin huru hara ya itu netizen, ya kan, seperti yang kita udah ketahui di sini kan mungkin ada kesalahpahaman, ada apa namanya, miskomunikasi juga ya kan antara Miss Yuni dan keluarga atau si penerima jenazah ataupun keluarga dari almarhum Mbak Kholib ini ya kan. Tapi ya namanya netizen, kalau ngomong itu lebih cepat daripada pikiran. Jadi jari itu lebih cepat daripada pikiran. Ini salah ya guys. Nah ini kan sekarang lagi beredar-beredarnya kan keluarganya atau anaknya Pak Yanto ini menuntut para netizen yang budiman ini untuk meminta maaf sama Pak Yanto. Sebenarnya sebagai kita posisikan saja sebagai anaknya Pak Yanto ya, sebagai anaknya Pak Yanto emang sih yang nggak terima lah, gimana ya, orang tuanya dihina ataupun dibully ya sama netizen-netizennya, fans-fansnya Miss Yuni ya kan, yang cantik dari lahir atau ganteng dari lahir itu ya kan. Sebenarnya maksudnya Miss Yuni nggak gitu guys, cuman namanya orang itu ada yang memanfaatkan gitu loh guys, ada yang memanfaatkan situasi ini menjadi lebih rumit gitu loh. Kita nggak tahu ya, kita nggak usah ngomong ini fansnya Miss Yuni, bisa jadi dia ini haternya Miss Yuni yang memanas-manasin biar jadi besar ini masalah. Sebenarnya ini udah selesai, si almarhumah udah dikubur ya kan, udah nggak usah di itu lagi, ibaratnya kita tutup buku lah. Tapi ada aja orang dan segelintir ini ya yang memanfaatkan situasi untuk menghina si Pak Yanto dan anaknya. Karena salah beberapa waktu yang lalu ya, aku sempat baca juga anaknya ini berkomentar di salah satu postingan, tapi aku juga nggak tahu ini postingan siapa, tapi itu banyak banget, ini udah viral ya kan. Terus habis itu ngomong yang kayak gini gitulah pokoknya. Aku sebagai umpama ini aku di posisi anaknya, mungkin aku bakal bertindak sama ya kan. Nah sekarang Miss Yuni itu udah klarifikasi meminta maaf karena emang Pak Yanto ini mungkin kesalahpahaman ya, jadi itu emang nggak salah gitu loh. Tapi karena netizen yang budiman ini ya suka menggoreng sampai garing sampai gosong, makanya pada salah paham. Nah sekarang anaknya menuntut permintaan maaf dari netizen khususnya yang udah di apa stalkingin tuh ya kan, sosmed kalian yang udah di stalkingin sama lawyernya ya kan, dia udah bawa lawyer, dia cuma pingin kalian itu minta maaf guys ya. Ya buat kalian yang rasa menghina Pak Yanto atau yang udah di stalkingin, kayaknya udah disebutin kan itu akunnya siapa aja, cepat minta maaf daripada kalian nanti kena getahnya cuma gara-gara ini ya. Minta maaf itu gampang kok ya kan, cuma banyak orang-orang di luar sana itu yang gengsi untuk minta maaf, itu banyak. Jadi daripada nanti salah-salahan, mending kalian minta maaf secepat-cepatnya lah guys ya kan. Masa iya sih cuma gara-gara satu orang kalian dapat imbasnya? Ini kan bukan masalah kalian sebenarnya, tapi karena kalian nggak bisa menjaga ketikan kalian gitu loh. Karena semuanya nggak cuma kita aja ya, semuanya itu tuh khususnya tuh orang-orang yang suka merendahkan, suka membuli atau gimana, dia bakalan berbicara menggunakan jari bukan menggunakan otak gitu loh, sampai dia tuh nggak bisa nyari apa yang dia tulis di situ sebelum dia post gitu loh. Akhirnya yang dibully atau yang dihina ini nggak terima akhirnya, dan jadilah masalah buat kamu kayak gitu loh ya kan. Buat kalian karena Miss Yuni udah minta maaf, udah klarifikasi minta maaf, ini waktunya kalian ya, khususnya yang udah di stalkingin tuh akun-akunnya ya, akun Facebooknya. Aku sih nggak hafal satu-satu ya, tapi ada beberapa. Jadi daripada nanti jadi masalah, lebih baik kalian minta maaf, segera minta maaf ya, daripada berkepanjangan. Karena almarhum juga udah tenang di sisinya, apalagi sih yang mau diributin. Lain kali ya guys, lain kali kalau emang kalian itu
mau komentar, ya kan, usahakan dipikir dulu, nggak cuma komentar. Kalian ingin melakukan apapun ya, dipikir dulu konsekuensinya apa, ini bagus enggak, ini nyakitin orang enggak, karena terkadang gini, perkataan atau mulut itu senjata paling tajam buat nyakitin orang gitu loh. Mendingan kalian ketemuan deh, terus kalian tikam-tikaman ya, gitu, itu lebih nggak terlalu menyakitkan, karena yang sakit itu badan. Tapi kalau misalnya udah di hati ya, udah di hati, itu bisa bakal melekat sampai dia nggak ada orangnya. Ya sebelum dia benar-benar ikhlas memaafkan kamu, kamu nggak bakalan, ya udah itu pokoknya. Jadi lidah itu lebih tajam ya daripada silet, daripada pisau ya, lebih tajam. Senjata nih, senjata buat nyakitin orang paling tajam, paling paling nyakitin itu ya lidah ini. Jadi hati-hati ya guys, bijak-bijaklah kalian bersosmed, ya bersosial media. Kalian udah besar, kalian tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi jangan jadikan masalah ini nih berkepanjangan. Segera minta maaf, ya kan, sama keluarga kalau kalian tidak mau berkepanjangan. Ya, pokoknya kalau kamu nggak mau dapat masalah, ya mending di itu aja, minta maaf lah, ya kan. Oh, Miss Yuni juga udah klarifikasi. Miss Yuni sama keluarga Pak Yanto nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Kalian aja di luaran sana, ya kan. Tapi ini bukan, sebenarnya kayaknya bukan fans sih, lebih ke oknum-oknum yang memanfaatkan masalah ini ya. Karena banyak, nggak cuma satu atau dua orang yang tidak menyukai Miss Yuni, itu banyak ya, namanya konten kreator penghina atau pembuli di luar sana itu banyak ya, ini dijadiin kambing hitam gitu loh. Jadi jangan terpengaruh sama omongan orang-orang ya guys, karena masalah ini udah selesai, kita udah selesai, kita doakan semoga almarhumah ya mendapatkan tempat terbaik di sisinya gitu loh. Amin. Dan semoga husnul khotimah juga, karena masa udah selesai, udah tutup buku, kita saling maaf-maafan dan bukalah lembaran baru gitu. Oke guys, cepat minta maaf ya, khususnya yang apa namanya, akun-akun yang udah di spill sama lawyernya itu, daripada kalian jadi kena masalah ya, mending minta maaf. Minta maaf itu gampang, tapi gengsinya yang mahal. Oke, oke mas, video cukup sampai sini aja, dan ya semoga kalian sadar ya guys, pikiran lebih cepat daripada jari, harusnya begitu ya. Jangan sampai jari kalian lebih cepat daripada pikiran. Pikiran dulu apa yang akan kalian lakukan, jangan sampai ini menjadi bumerang di hidup kalian masing-masing. Oke guys, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.